Coba lihat kiri kanan depan belakangnya, angkat jempolnya dua-dua, katakan semangat, semangat, semangat. Mari memuji Tuhan, mari meninggikan nama Tuhan, mari menikmati hadiratnya. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak, dan saya percaya bahwa hari ini semua kita pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oh Roh Kudus, mari pimpin waktu kami Roh Kudus, pimpin waktu kami. Sebab hanya Roh-Mu saja yang bekerja bebas di tengah-tengah kami Tuhan. Dan biar hari ini hanya Roh-Mu saja yang bekerja dengan dahsyat, ajaib dan luar biasa di tengah-tengah kami, yang memimpin setiap kami, sehingga kami semua hari ini yang hadir Tuhan tanpa terkecuali Bapa, yang ada di tempat ini maupun yang sedang melangkahkan kaki menuju ke tempat ini, ke rumah ibadah-Mu Tuhan, ke bait-Mu yang kudus Tuhan. Baik nanti yang akan melihat melalui YouTube, kami berdoa supaya setiap kami sangat yakin dan percaya bahwa kami pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri Roh Kudus yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang diagungkan, hanya nama-Mu yang dimuliakan dan layak terima segala kemuliaan, segala keagungan, segala pujian dan hormat. Dan biar kuasa-Mu saja yang nyata di tengah-tengah kami. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus, pimpin waktu kami. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja bebas menjumpai setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, sebab Engkau bekerja dengan luar biasa. Pimpin kami Roh Kudus, sebab semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap untuk menikmati hadiratnya dengan penuh semangat, sama-sama katakan dengan penuh semangat, sama-sama serukan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, lebih dahsyat lagi. Lihat kiri kanannya, katakan semangat, mari memuji Tuhan, mari meninggikan namanya, sebab kita dipilih untuk memuliakan Dia. Amin. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan di atas kepala lebih dahsyat. Mari sama-sama nyanyikan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Nyanyikan. Sekarang saatnya, hey, bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Mari katakan untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Amin. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam jiwa, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Yang siap menaikkan syukur dan bersorak bagi Dia, katakan amin. Katakan amin. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Kita berdiri, kita berdiri dengan kuasa sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Katakan untuk kiri kananmu, sekarang saatnya, bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Semua lambaikan tangan untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita kerajaan
Katakan nama yang besar, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Katakan untuk kiri kananmu, sekarang saatnya bangkit nyatakan, hey, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam jiwa, kekal mulia namamu Yesus. Sekali lagi mari nyanyikan. Untuk selamanya Dia berkuasa dan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Haleluya. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam jiwa, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari katakan, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Pam pam pararam param 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 param. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Serukan haleluya. Nama Tuhan dahsyat dan ajaib, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari kita ambil waktu sejenak, kita tundukkan kepala. Oh Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami tidak membatasi kuasa-Mu Roh Kudus. Bekerjalah hari ini di setiap hati untuk menjangkau, menjamah, supaya setiap kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Oh Roh Kudus Yesus, kami beri kemuliaan, kami beri hormat, kami beri keagungan, kami beri segalanya Tuhan, sebab Engkau yang layak terima semuanya. Sebab Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau mulia. Oh, mari masing-masing kita ambil waktu sejenak.
worship as we live. Mari angkat tangan dan katakan, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are greater than anything, Lord, you do miracles so great, there will be no one else, there is no one else, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Mari katakan, for you are greater than anything. Katakan, there is no one else like you. There is no one, nyanyikan lagi, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita bangkit berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat dan nyanyikan, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Mari nyanyikan, there is no one else like you, for you are great, Lord, you are greater than anything, there is no one else like you, there is no one, nyanyikan lagi, you are great, you do miracles so great, there is no one else, there will be no one else like you, there will be no one else like you, you do miracles so great, there is no one else like you, ya Tuhan, there is no one else, for you are great, you do miracles so great, there is no one else, tidak ada yang sepertimu Tuhan Yesus, for you are great, Lord, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is, sebab kau besar, sebab kau besar. Mari sidang jemaat, angkat kedua tanganmu dan katakan, sebab engkau besar Tuhan, tak ada yang sepertimu. Katakan, sebab engkau besar, engkau besar Tuhan, tak ada yang sepertimu Tuhan, tiada senyanyikan kita, sebab kau, katakan, tiada yang seperti engkau. Mari sidang jemaat dengan suara, dengan segenap hati katakan, sebab engkau besar Tuhan, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan, kami menyanyikan, oh, tidak seperti kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, katakan, tiada seperti engkau. Mari nyanyikan lagi, katakan, sebab kau besar Tuhan, tiada yang sepertimu Tuhan.
besar, perbuatanmu ajaib. Mari angkat tangan sidang jemaat, nyanyikan. Sebab kau besar, katakan tak ada yang sepertimu Tuhan. Katakan sebab Engkau besar dan ajaib. Katakan tiada yang sepertimu Tuhan. Sidang jemaat katakan, sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu tiada yang seperti Engkau. Tiada sepertimu. Mari sama-sama nyanyikan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar.
kedua tangan di hadapan Tuhan, sebab Dia sedang bergerak di tempat ini. Dia sedang bergerak di tengah-tengah kita dan akan terus bergerak menyatakan dirinya bagi kita. Angkat kedua tangan dan kita siap untuk menerima pergerakan itu. Sebab hari ini Dia mau menyatakan mujizatnya di tengah-tengah kita. Dia besar, Dia ajaib. Dia mau menyatakan keajaibannya hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan-jalan yang baru. Yang mengalami kesulitan, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang dipermudah. Sebab Dia yang bekerja. Sebab Dia yang bekerja. Sebab Dia yang bekerja. Angkat kedua tanganmu dan terima mujizat itu hari ini. Apapun yang menjadi pergumulanmu selama bertahun-tahun, nyatakan hari ini buat Tuhan. Sebab Tuhan katakan Dia mau menyatakan mujizatnya hari ini. Dia mau melakukan perbuatannya yang ajaib. Sebab dulu mujizat ada, sekarang ada, dan sampai selamanya mujizatnya tetap dinyatakan, supaya namanya yang besar itu tetap ditinggikan. Oh Yesus, apapun pergumulan kami mengangkat tangan. Dan kami mau nyatakan untuk semua yang kami alami dalam hidup kami, Engkau besar. Engkau jauh lebih besar dari masalah kami. Engkau jauh lebih besar dari sakit kami. Engkau jauh lebih besar dari keuangan kami. Engkau jauh lebih besar dari jalan yang buntu, yang tertutup. Engkau jauh lebih besar, Tuhan. Haleluya. 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 Untuk semua yang terjadi dalam hidup kita, pergumulan kita, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Katakan tiada yang seperti. Untuk semua pergumulan kita, katakan Engkau jauh lebih besar, Tuhan. Dan perbuatanmu ajaib, Tuhan. Katakan tiada seperti-Mu, Tuhan. Sidang jemaat saja dengan penuh keyakinan untuk semua masalahmu, untuk semua pergumulanmu, katakan sebab Kau besar. Sidang jemaat, sebab yes. Katakan tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ajaib atas sakit kami, ajaib atas mata yang kami alami, atas keuangan kami. Engkau lebih besar, Tuhan. Tiada seperti Engkau, for you are great, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There will be no one
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, tiada seperti ajaib. Tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, 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 Yesus. Kami terlalu yakin bahwa kami yang besar dan dahsyat, yang tidak pernah meninggalkan kami orang yang dikasihinya. Apapun kami hadapi hari-hari ini bersama Engkau, kami tidak akan goyah. Terima kasih Bapa untuk pagi di minggu pertama di bulan Februari ini. Bapa, kita boleh bersama-sama masuk dalam ibadah raya, akan masuk perjamuan kudus, dan saya akan pemberitaan firman Allah. Pada Engkau siapkan hati dan hidup kami, membajak hati dan hidup kami Tuhan, memohon kami agar kami sungguh-sungguh semakin hari semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Roh Kudus beracara pagi ini, kuduskan hati dan pikiran perasaan kami, layakkan kami untuk firman Allah, dan urapi hamba-Mu sembunyi kepada salib Tuhan. Jangan berkata-kata Roh Kudus bersama melalui Dia, mematikan dan merendahkan dan kudusan ruangan ini dan komplek ini Bapa. Hadirat-Mu hadir Tuhan, sambil pucuk pimpin dan pemberitaan firman Allah ini dari awal hingga akhirnya. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mempercaya katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Di Tuhan, kita boleh ada dalam ibadah raya minggu pertama bulan Maret, ya, bulan Maret. Saya minta maaf tadi saya agak terlambat karena ada tamu, ada keluarga dari Kak Didi yang ada di sini 1 minggu dan tinggal di belakang, jadi agak sedikit terlambat. Jadi itu aja bisa sampaikan. Dan mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dari kitab Ibrani. Ayat ini yang sering kita baca, pasal 12. Kita akan lihat ayat 1, 2, dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Ibrani pasal 12. Jika semua sudah dapat, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Jika semua sudah dapat, saya menyebut kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Allah, kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Allah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman,
dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulanmu kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita melalui firman-Nya. Puji Tuhan. Ya. Firman Allah saya akan menjudul pada pagi hari ini, iman bertumbuh dan semakin kuat. Yang pertanyaannya, apakah iman saya bertumbuh atau semakin kuat? Itu yang perlu kita renungkan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus Kristus, iman Kristen yang sejati adalah iman yang dinamis dan hidup, bukan iman yang statis atau mati. Itu benar iman yang sejati. Iman yang sejati tandanya adalah iman yang hidup, serta iman yang terus bertumbuh dan semakin kuat dari hari ke hari. Itu iman sejati. Iman yang hidup dan terus bertumbuh dan semakin kuat dari hari ke hari. Nah, pertanyaannya sekarang yang kita perlu renungkan, bagaimana dengan kehidupan iman kita? Ya. Sebab dikatakan dalam kitab Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah imanlah mati. Nah, pagi kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya saudara dan saya memiliki iman yang hidup, bertumbuh dan semakin hari semakin kuat dan terus bertumbuh. Sekalipun banyak masalah, tantangan, situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Saya bisa mic-nya dinaikkan sedikit supaya saya tidak terlalu ngotot. Ya, jadi ini kita harus pikirkan, renungkan apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai iman kita ya dari dulu sampai sekarang ya begini-begini saja. Memang Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasa dan kasih-Nya. Tapi kehidupan iman kita, pertumbuhan iman kita harus terus bertumbuh. Ya. Sebuah pohon itu waktu ditanam dia akan bertumbuh, dirawat dengan baik, lalu mulai mengeluarkan daun yang bagus, terus bunga dan berbuah dan bisa dinikmati hasilnya. Itu dikatakan pohonnya yang hidup. Nah, kekasih-kasih Tuhan, mari kita mau belajar pagi hari ini. Dari pembacaan kita tadi jelas ada berapa lagi kita lihat di sana. Apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita setiap minggu ibadah kurang lebih 1,5 jam katakan. Rabu ada doa pujian penyembahan, ada firman Tuhan singkat sekali. Pagi ada doa pagi, masing-masing di rumah atau makin di gereja, atau ada doa puasa, ada kegiatan muda-mudi, ada kegiatan sekolah minggu, atau di masing-masing rumah punya persekutuan juga. Saya tidak tahu, tapi saudara lebih tahu. Hubungan saudara dengan Tuhan yang menentukan saudara, bukan gembala sidang, bukan jemaat yang lain, atau bukan istri dan suami. Mari kita melihat, yang pertama harus kita lakukan ialah doa dan firman. Ada orang Kristen yang berdoa tapi tidak pernah baca firman Tuhan. Ada juga yang membaca firman Tuhan tapi tidak pernah berdoa. Pasti kalau baca firman Tuhan berdoa, Pak. Oke. Pasti kalau berdoa baca firman Tuhan. Ya. Tapi yang serius, karena banyak kali orang baca doa itu istilah Mas Bram itu datang cuma lapor. Ya. Bahkan doa bisa juga kalau perlu. Atau kalau kita baca firman Tuhan juga, ya udahlah. Tuhan bicara buat saya, bukan kita perbaiki buat aku. Jadi ya itu dilakukan seperti rutinitas atau agamawi.
Ya karena seorang Kristen, Pak Pendeta bilang, Pak Gembala bilang harus baca firman Allah, berdoa, ya saya lakukan. Nah, kita akan lihat doa yang bagaimana, firman Tuhan yang bagaimana yang buat kita bertumbuh. Iman kita semakin kuat dari hari ke hari. Jadi yang pertama itu doa dan firman Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya, dan firman Tuhan adalah makanan rohani orang percaya. Kalau doa kita ngos-ngosan, ya, kalau napas kita ngos-ngosan atau doa kita Senin Kemis, bagaimana kita bisa bernapas yang baik? Setuju kan? Setuju ya Mas Bram ya? Nah, kalau kita makan juga tidak teratur, bagaimana kita makan tubuh kita bisa sehat? Atau makan asal-asalan, tidak teratur, ya, saya sendiri tidak ikuti yang diatur. Nah, mana bisa? Apalagi dikatakan sekarang dengan adanya COVID-19, ada virus corona, makanya diperlukan yang bergizi supaya imun kita kuat, katanya begitu. Ya, ada istilah yang sekarang dibilang iman dan imun harus kuat. Nah, kita belajar pagi ini. Jadi doa ada nafas hidup orang percaya. Ya, nafas hidup. Kenapa dikatakan nafas hidup? Kalau kita sesak aja udah sulit untuk bernapas. Seorang tidak biasa pakai masker juga, apakah aneh angel kan begitu, ya kan? Nah, ini yang perlu kita lihat. Ya, doa itu nafas hidup orang percaya. Doa ini sangat kita perlukan. Ingat pada waktu Tuhan Allah menciptakan manusia pertama Adam dari tanah liat, Allah mengembuskan nafas ke hidung Adam dan hiduplah Adam. Berarti nafas Tuhan adalah kehidupan kita. Amin. Nah, otomatis doa juga adalah kehidupan kita orang percaya. Jadi tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa dipaksa-paksa, doa itu adalah kebutuhan kita. Coba kalau satu jam aja, atau 1 jam lah, 2 menit aja sudah ngirup oksigen, apa jadi dengan kita? Alias mati kan? Nah, sama juga. Jadi doa itu menggambarkan nafas hidup kita dengan nafas rohani kita dengan Tuhan. Tuhan sudah mengembuskan nafas kepada kita, kehidupan, otomatis kita perlu oksigen secara jasmani. Nah, otomatis kita juga perlu oksigen secara rohani, yaitu doa kita. Jadi oksigen rohani seorang percaya adalah doa. Amin. Jelas ya. Jadi oksigen seorang percaya untuk tetap bisa bagus, itu dia perlu doa. Nah, doa itu oksigennya orang percaya. Jelas? Nah, ini Tuhan kasih hikmat ini. Tidak ada catatan saya di sini. Tuhan baru buka di sini. Dia oksigen. Nah, kalau coba saudara tahu oksigen itu harganya berapa? 1 tabung itu mahal. Nah, kita dikasih oksigen cuma sama Tuhan. Cuma datang bangun hubungan intim dengan Tuhan, kalau mereka bisa ngobrol dengan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen itu sukanya monolog sama Tuhan. Tuhan, aku punya Tuhan, berkat dia Tuhan, aku tolong Tuhan, hajar dia Tuhan. Nah, itu doanya seperti itu. Banyak orang Kristen seperti itu. Tuhan tidak mau seperti itu, saudara. Bangun satu dialog hubungan intim, bernapas. Jadi kita dengan Tuhan berbicara itu kita seperti bernapas. Kita perlu menghirup rohnya Tuhan, Tuhan juga perlu melihat rohnya kita. Amin. Jelas ya. Nah, ini tentang namanya doa dan nafas hidup. Jadi tidak gampang, saudara. Jadi makanya kenapa saya dan Ibu Gembala dan Om David sekarang kata pendeta ya, selalu kita bicara tentang hubungan intim. Nah, ini kita perlu. Coba kalau satu hari diambil aja di 10 menit sudah tidak bernapas, oksigen diambil saudara, apa jadi dengan saudara? Coba saudara tutup kamar rapat-rapat yang kecil, katakan kamarnya mungkin seperti ruangan ini, makanya tidak pakai kipas angin, tutup rapat tanpa oksigen, berapa lama saya bisa bertahan hidup? Sulit kan untuk bernapas kan? Nah, begitu juga dengan kekristenan kita. Mari
Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, jangan meremehkan doa keintiman pribadi dengan Tuhan. Ya. Sesibuk-sibuknya kita bekerja, sesibuk-sibuk kita mengerjakan aktivitas sepanjang hari kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Ya. Datang di bawah kaki Tuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan ingin sampai di mana isi hati kita. Lalu Tuhan juga ingin bicara buat kita. Itu napas hidup. Ya kan, kalau kita menjawab sekarang, buang lagi, keluar lagi. Betul kan? Pas dalam menawat, bisa, tidak bisa juga, tidak bisa juga. Harus ada take and give, katanya istilahnya. Ya, ada guru bahasa Inggris ini ya Bu ya. Memberi dan menerima. Nah, doa pun begitu. Tuhan juga tidak suka kita minta terus, tapi Tuhan juga perlu Dia berbicara buat kita. Ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan, ada hubungan yang intim. Coba kalau satu hari, ya ini saya tanya Mas Agung ini, ya Mas Agung, kalau sehari Mas, tidak usah lama, 15 menit Mbak Yuli mungkin susah enggak kira-kira? Susah ya. Nah, sebaliknya gitu Mbak Yuli ya. Nah, Tuhan juga mau kita tetap harmonis. Masih kalau butuh Tuhan, tak butuh cuek sama Tuhan. Coba kalau Tuhan cuek dengan kita, apa jadinya kita? Nah, ini bicara tentang doa, nafas hidup. Jelas? Jelas Bendang ya tentang doa ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Yang berdoa siapa? Apa Ibu Gembala? Apa? Semua kita butuh. Apa yang butuh oksigen hanya Bu Endang saja karena udah tua? Enggak, yang muda pun juga. Kita perlu, sangat butuh Tuhan. Makanya berbicara tentang nafas hidup itu bicara juga tentang keintiman dengan Tuhan. Ya. Nah, setelah kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, otomatis kan Tuhan mau bicara buat kita juga kan. Kita perlu kesegaran, kita butuh kekuatan, amin. Kita butuh penghiburan, kita butuh topangan, kita butuh langkah yang pasti. Itulah firman Tuhan, amin. Kan makanan rohani kita. Coba seorang tidak makan, ayo siapa yang tidak makan satu hari, katakan satu hari tidak makan sama sekali. Bukan karena puasa loh ya. Coba rasakan, beda kalau orang puasa karena punya tekad. Karena manusia satu hari minimal perlu air 3-5 liter gitu Bu ya. Nah, perlu makan minimal satu hari 3 kali, pagi siang sore, belum camilannya, belum buahnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa doa dan firman Tuhan sangat diperlukan bagi setiap kehidupan orang percaya? Karena itu kebutuhan yang urgent, kebutuhan yang penting dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita bisa bertumbuh, terus bertumbuh loh, bukan hanya bertumbuh sekali, bertumbuh terus. Lalu iman kita semakin kuat dari hari ke hari. Kita tidak mudah gagal dan jatuh karena kita kuat. Nah, ini kekasih-kasih Tuhan yang perlu kita perhatikan dengan baik ya. Jadi jelas dalam hal ini berbicara tentang keintiman seorang percaya pribadi dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Itu harus tanpa tawar-menawar. Tidak ada lagi bisa saya sibuk, saya tidak ada waktu, saya tidak biasa. Kalau saudara saya tidak biasa berdoa, saya tidak baca firman Tuhan, berarti saudara juga tidak biasa bernapas dong. Tidak perlu oksigen dong. Betul? Tidak perlu makan dong. Nah itu. Karena itu kebutuhan vital kita, kebutuhan penting bagi saudara dan saya. Sebab iman dapat bertumbuh apabila saya dan saudara memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan yang intim, yang terus menerus dan harmonis. Kata harmonis ya, harmonis itu berarti hubungan yang manis, yang baik, take and give begitu ya. Nah ini harus tidak mandang tua muda, ya.
Tidak pandang kita aktivis gereja atau siapapun juga, kita perlu Tuhan. Amin. Saya mau tanya sekarang, yang tidak perlu Tuhan angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Tidak perlu firman Tuhan angkat tangan. Angkat tangan coba. Ada? Yang tidak perlu doa angkat tangan. Nah, semua kan perlu. Ini yang untuk mau sampaikan buat kita pagi hari ini, ya. Sebab iman dapat bertumbuh bila saya dan saudara memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan yang intim, yang terus menerus loh saudara. Ini bukan sekali-sekali, terus menerus dan harmonis. Nanti kita lebih jauh lagi. Apa sih intim terus menerus dan harmonis? Nanti kita lebih jauh lagi lihat. Nah, lalu yang senantiasa tekun, ya, tekunnya dalam doanya, tekun baca firman Tuhan, tekun renungkan dan lalu lakukan ini. Itu harmonis, ya. David sering ngomong gini, kalau nggak jalani, ntar bila aku lagi doa lah. David bilang gini, lama-lama kayak mama lah ini. Ya itu kebutuhan. Itu bukan karena ikut polanya, enggak. Itu kebutuhan orang percaya, ya. Tuhan Yesus aja selama di muka bumi, dia punya waktu tertentu setiap hari itu paling enggak, kalau udah pagi malam, tiap pagi sekali atau malam sekali dia duduk, dia bercakap-cakap bangun hubungan Bapa di surga. Tuhan Yesus adalah Allah aja butuh hubungan intim dengan Allah, apalagi saya dan saudara yang manusia daging, penuh kelemahan dan kekurangan, yang sering gagal, sering jatuh, ya. Mari dan ingat bahwa kebutuhan kita ini sangat urgent. Terus waktu-waktu saya perlu Tuhan, enggak, setiap saat, ya, kita perlu Tuhan. Apalagi situasi sekarang ini kita enggak main-main loh. Sekarang ini kita enggak main-main, ya. Mengapa kita perlu Tuhan? Ya, saya ada istilah begini, saya rindu bersandar di dada Tuhan, mendengarkan detak jantung Tuhan. Itu hubungan yang menyatakan keintiman, ya. Mari kekasih-kasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 17. Bagaimana kita mendengar firman Tuhan dengan baik? Mendengar suara Tuhan, ya duduk diam, nantikan dia, bangun hubungan intim, ya. Saya dan mama seringkali ngomong gini, suamiku masuk aja dari depan, buka pintunya, langkah kakinya, aku udah tahu itu suamiku. Bilangnya juga gitu, kalau saya dengar suara jalan di rumah belakang, tanda oh ini istriku. Kenapa? Karena bergaul karib tiap hari. Nah itu, ya. Saudara masih ingat peristiwa Adam dan Hawa? Pada waktu Adam dan Hawa masih berhubungan intim, tidak berdosa, dia bisa bercakap-cakap, berkerkalip dengan Tuhan. Betul? Waktu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan datang, dia takut mau ketemu. Nanti kita akan jelaskan ini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita hubungannya harmonis dengan Tuhan, saudara kapan aja, di mana saja tempatnya, waktunya, entah jam berapa, saudara bisa bercakap dengan Tuhan, Bapa, aku perlu Engkau. Ada satu pujian berkata, minggu lalu pun tadi dijanjikan, lebih dari nafasmu Bapa, ku perlu Kau, kan kasihmu Bapa. Jadi kita ini harusnya butuh Tuhan lebih dari nafas hidup kita. Amin. Lebih dari nafas hidup kita, kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Saya ngomongin, saya mau nangis, kita perlu Tuhan. Situasi sekarang ini kita perlu Tuhan, tidak butuh yang lain, ya. Oke, kita masuk lebih dalam lagi. Apalagi dalam menghadapi situasi dunia yang saat ini yang tidak menentu. Kita tidak tahu kapan selesai dengan COVID-19, virus corona, ya. Vaksin pun tidak menjamin bahwa kita tidak kena virus corona. Udah divaksin aman, belum tentu, ya. Bukan saya nakut-nakuti,
Lalu sampai kapan ini selesai? Munculnya tatanan dunia baru yang bukan semakin baik, tapi mungkin semakin buruk, atau kita mau dibawa kemana hari-hari ini? Itu yang kita perlu pikirkan. Kita nggak tahu kan. Ada prediksi mungkin 2022, 2023, wah udah macam-macam prediksi manusia. Ada yang bilang di YouTube bulan Maret 28 Februari COVID akan selesai. Itu kan tafsiran manusia, analisa manusia. Siapa yang menjamin? Tidak ada. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, apakah akan terus begini? Akan berlanjut seperti ini? Apakah semakin membaik? Kita tidak ngerti. Hari Kamis lalu saya dengan Mas David, saya ke Malang, sepi jalan. Ya, Malang biasa macet, sepi. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan dengan dunia ini dan bangsa kita Indonesia. Ya, kita tahu akan terjadi dalam tahun ini atau bulan depan, tahun depan kita tidak ngerti. Nah, saya mengajak kita berpikir sampai ke sana. Menghadapi pergumulan hidup di dunia yang semakin hari semakin berat, dengan aturan yang semakin sulit, semua serba protokol. Ya, dulu datang pergi kemana aja, pulang biasa santai, nggak perlu cuci tangan, langsung makan, kan begitu kan. Sekarang masuk rumah cuci tangan, harus mandi, ganti baju, keramas, sampai mama bilang gini, capek. 3 kali keluar, 3 hari mandi ganti baju. Bayangkan, biasanya bajunya diganti bisa seminggu sekali, bisa jadi 1 jam sekali. Kan terjadi seperti itu. Ya, yang biasanya keramas mungkin ya udahlah hemat uang, 3 hari sekali, bisa 1 hari keramas 3 kali. Betul kan Bu Endang? Nah bayangkan saudara, apa semakin baik, otomatis pengeluaran semakin banyak kan. Kita perlu ditata. Saya masih ingat perkataan daripada Presiden Soeharto. Dia pernah berpidato, siapkah anak-anak muda milenial masuk dalam tatanan dunia baru? Pernah Pak Wiranto kata begitu. Baru saya dengar, saya bilang iya benar juga ya. Kita tahu tatanan dunia baru yang bagaimana ke depan. Ini masih mula-mula katakan demikian. Ya, mungkin besok kita harus pakai top helm kayak astronot gitu. Kita nggak ngerti. Mungkin besok kalau mau pakai baju, mungkin dalamnya harus lapisan yang anti segala macam, baru pakai baju yang biasa. Erlin, saya tanya Erlin, tuh si mana si Yuli? Mana Yuli? Nah, enak nggak pakai APD? Nggak enak, setengah mati. Ya, harus pakai pampers. Mungkin besok kita begitu, bisa tahu kan? Bisa Bu Endangnya bisa ya. Nah, nanti tahun depan dibilang semua orang keluar harus pakai APD. Coba bayangkan, kita pakai APD semua, pasang pampers. Pernah nggak sudah bayangkan gitu? Ya. Di mobil aja kalau udah pakai masker ditahan. Bayangkan. Nanti dibilang lagi, 1 mobil paling banyak 4 orang. Nah, akhirnya harus di mobil 10, kan orangnya 40, kan begitu keluarga ini. Kita nggak ngerti peraturan ke depan. Saya mau katakan buat kita pagi hari ini, saya bukan nakutin, tapi menghadapi pergumulan hidup di dunia yang semakin hari semakin berat dengan tatanan dunia baru, akan kita hadapi permasalahan yang baru. Betul kan? Tantangan yang baru, persoalan yang baru, perumuran yang baru pasti. Lalu bagaimana kehidupan orang percaya? Ya. Bagaimana kita hari ini? Itu pertanyaannya. Tantangan hidup
pencobaan hidup, kejahatan semakin canggih. Saya katakan demikian, akan semakin canggih. Jangan pikir pencobaan akan semakin canggih, tantangan semakin canggih, pergumulan akan semakin canggih, semua akan semakin canggih. Kita bagaimana menghadapinya? Saya mau katakan buat kita hari ini, Tuhan kasih pernyataan buat saya gini, di sini baru ada Tuhan Yesus selalu up to date. Beri kemuliaan bagi Dia. Tuhan Yesus selalu up to date. Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu permasalahan kita sebelum terjadi. Dia Allah yang dahsyat. Itu saya nangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan kita Tuhan yang up to date. Dia ada di segala zaman, Dia ada dalam segala situasi, Dia ada dalam perubahan dunia, dan semua dalam kendali dan kontrol Tuhan Yesus. Amin. Jadi itulah perlunya kita intim doa dan firman Tuhan. Itu kebutuhan organ kita, itu tidak akan pernah usang. Perhatikan, doa dan firman Tuhan tidak akan bisa dipengaruhi oleh zaman yang berkembang. Ingat itu baik-baik. Saya nangis, Tuhan baru ngomong ini buat saya, Yesus itu up to date. Dia Allah yang selalu baru. Ingat, nyatakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Yesus kita dahsyat, Dia luar biasa. Karena Dia kendalikan hidup kita. Tadi saya katakan dengan saudara pagi hari ini, ya, saya catat di sini, saya semua diberkati oleh renungan saya ini. Dikatakan bahwa tantangan hidup, pencobaan, kejahatan semakin canggih dengan adanya kemajuan zaman dan tatanan dunia baru dengan berbagai macam peraturan yang harus dia taati. Semua orang harus divaksin, bukan berarti COVID-19 berasal selesai dan aman. Dan harus pakai masker, mengikuti protokol kesehatan untuk mempertahankan hidup iman kita. Kita harus tetap, istilah orang Jawa, gandol Gusti, dekat melekat, intim, harmonis, terus menerus. Ya. Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai akan datang. Kuasanya, mujizatnya, pertolongannya, penjagaannya sempurna. Tidak ada yang bisa menyentuh kita tanpa izin Tuhan. Ya, mari kekasih-kasih Tuhan. Dengan kata lain, jangan takut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan janji ini diberikan untuk setiap orang percaya yang memiliki hubungan yang intim, yang harmonis dengan Tuhan. Doa dan firman Tuhan itu adalah menjadi kebutuhan ujian yang kita terus cari. Ya, kita butuh napas hidup dari Tuhan, yaitu napas hidup rohani kita. Kita butuh makanan rohani dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Kalau kita mau memiliki kehidupan rohani yang iman yang bertumbuh dan semakin kuat, terus menerus, sampai kapan? Sampai innalillahi wa inna rojiun, sampai kita dipanggil Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita lihat kehidupan kita masing-masing, ya. Dengan adanya hal itu, apakah kita sanggup mempertahankan hidup iman yang benar kepada Tuhan Yesus dengan kemajuan seperti ini? Bisa. Yaitu kembali lagi, kita perlu Tuhan setiap saat, bukan kalau perlu, setiap saat, ya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Dan itu terus menerus secara kontinu, tidak ada putusnya, terus menerus. Ini yang Tuhan mau, supaya kita tidak goyah dalam menghadapi apapun juga. Pujian
lama berkata, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Sedang terjadi hari ini. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Ingat, kita perlu doa, kita perlu firman Tuhan. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Oh, haleluya. Nah, oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat kedua, coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat kedua tadi, apa dikatakan di sana? Ibrani pasal 12. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang bawa iman saudara dan saya kepada kesempurnaan, yang iman kita hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ada tubuh yang berkata demikian, selain kau tiada yang lain ada padamu di surga. Selain kau tiada yang lain. Yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, kau Allah, kau tetap Allahku. Ini jadi apapun yang kita ingini, tidak ada yang lain selain Yesus. Ini yang perlu kita renungkan. Yesus di atas segalanya. Saya pernah khotbah itu. Yesus adalah yang sangat tertinggi dalam kehidupan, tidak ada yang lain. Ini kita harus sampai pada titik itu, dan saya terlalu yakin bahwa kita sampai pada titik itu, saudara punya hubungan harmonis dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan terus menerus continue sampai Tuhan nyebut saudara. Saya dan hamba Tuhan tidak perlu khotbah di mimbar lagi. Karena apa? Kita sudah berkhotbah buat diri kita sendiri. Amin. Kita hanya menyembah saja. Saya punya angan-angan ke depan di gereja ini tidak usah ada firman lagi, karena semua sudah melakukan, sudah mengalami, sudah berhubungan yang intim harmonis dengan Tuhan, continue dan terus menerus. Jadi tidak perlu lagi saya repot-repot khotbah. Ya, penyembahan seperti ini lalu saya bilang, oh Tuhan, Benang sampaikan singkat firman Tuhan. Oh Tuhan suruh Ibu Esther, oh Tuhan suruh ini. Bisa terjadi seperti itu kalau kita semua intim, dekat, melekat dengan Tuhan. Doa menjadi nafas hidup kita, firman menjadi makanan rohani kita, bertumbuh, kita iman kita makin kuat continue. Ya, orang datang ke gereja bukan karena penginjilan kita. Amin. Karena kita menjadi surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh setiap orang. Jelas itu. Oke, kita masuk poin kedua. Jangan lebih cepat. Hidup, mengapa kita perlu ini? Karena hidup adalah perlombaan. Nah ini, ya. Jadi kenapa kita perlu tadi doa dan firman Tuhan? Karena hidup kita ini adalah perlombaan. Saya sempat menenungkan ini, kenapa sih Tuhan kok ajar kita untuk dekat, melekat, intim dengan Tuhan? Perjalanan hidup Kristiani ini ibarat hidup dalam perlombaan iman. Saya ulangi, perjalanan hidup Kristiani atau orang percaya itu ibarat hidup dalam perlombaan iman. Dan perlombaan ini merupakan ujian iman seumur hidup. Saya baca, saya ulangi. Perjalanan hidup Kristiani ini ibarat hidup dalam perlombaan iman, dan perlombaan ini merupakan ujian iman seumur hidup kita di dalam dunia ini. Jadi makanya jadi orang Kristen jangan santai-santai. Saya kadang berpikir, iya ya, Tuhan izinkan COVID terjadi bukan di satu bangsa, ini seluruh dunia loh ini. Ini seluruh dunia. Ya. Jadi hidup ini bagian perlombaan. Dan itu bagikan ujian iman yang harus kita jalani, yang harus kita alami dan diwajib bagi kita, yaitu selama kita hidup. Renungkan ini. Jadi yang selalu berpikir, oh saya udah jadi orang Kristen, ini saya taat, saya baca firman Tuhan, saya hidup kudus, semua berjalan baik. Kita akan naik next level, dari level ke level. Kita akan terus naik. Semakin hari semakin naik, semakin turun. Jadi
perlombaan ini harus dilakukan ya dengan tekun. Coba kita lihat ayat 1, kembali ke Ibrani 12 ayat 1. Karena kita punya banyak saksi bagian awal yang melihat kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu menentang kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi jelas kita diwajibkan untuk masuk dalam perlombaan iman, dan kamu itu selesai waktu kita kembali ke rumah Bapa. Itu berjalan terus dan terus berjalan, dan diwajibkan, dan kita harus ada di sana. Maka jadi orang Kristen, jangan kita menjadi orang Kristen yang agamawi, yang rutinitas. Jangan. Saya punya istilah begini, jangan datang hanya manasi bangku gereja. Untuk apa? Lebih baik jadi orang Kristen. Ya, serius saya ngomong ini loh. Perkataan dengan tekun, berlomba dengan tekun. Coba, dalam perlombaan ini diwajibkan bagi kita. Jelas kan? Jadi harus dengan tekun dilakukan. Jadi kita jangan sampai main-main. Kecil pencobaan saya, masalah kecil. Ini kadang banyak orang Kristen menganggap sudah hebat. Ini kita perlu renungkan ini. Nah, kata dengan tekun dalam bahasa Yunani yaitu dengan kesabaran dan ketabahan. Ya, kata dengan tekun dalam bahasa Yunani itu bahasa Yunaninya diterjemahkan yaitu kesabaran dan ketabahan. Saya tak perlu sebut bahasa Yunaninya. Itu kalau dalam bahasa Yunani artinya seperti itu. Dari bahasa Yunani, kesabaran, ketabahan. Kenapa perlu dengan tekun, penuh dengan tabah dan sabar? Karena perlombaannya kan berjalan terus. Ya, seperti murid sekolah. Ya, murid sekolah itu dari mulai masuk TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, mungkin S1, S2, S3. Kalau dia dilakukan dengan tekun, dia tidak perlu apa-apa. Dengan tabah, dengan sabar, entah dimarahi guru, entah dibentak, entah makin sulit pelajarannya, tapi harus dilakukan dengan sabar dan tabah. Itu dengan tekun. Ini ada guru, ada Bu Endang, Bu Puja nih, mantan guru-guru senior. Begitu kira-kira Bu ya. Nah, kita tidak boleh ada pencobaan yang lobang. Ini pencobaan ini terlalu berat, hindari aja. Enggak. Kita lari dari pencobaan, kita akan dikira pencobaan dulu. Kita lari perlombaan ini karena lari dapat perlombaan itu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dengan baik. Jadi kekasih-kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara dan saya harus berjuang dan berlari sedemikian rupa dengan pandangan lurus ke depan dan tidak menoleh ke belakang. Waktu kita mulai start, saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, ya kan? Nah, ini saya ambil contoh. Waktu kita bertobat sungguh-sungguh, ingat ya, ada Kristen KTP, ada Kristen bukan KTP ya. Kalau KTP itu Kristen tanpa bertobat. Kristen yang sungguh-sungguh bertobat, dia ada pelepasan, dilayani, terima Tuhan Yesus, dia sudah akui semua dosa, dibereskan semua. Nah, dia masuk, saya mau katakan, tatanan dunia baru juga, dunia kerajaan Allah. Kan dikatakan begini, barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa bagi anak-anak Allah. Setuju? Yohanes berapa itu? 3 ayat 12. Coba lihat dulu. Tuhan ingatkan ayat ini buat kita. Betul? Yohanes 3:12. No. Yohanes 1, sorry. Yohanes 1:12. Yohanes 1. Ya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini bukan percaya KTP, tapi ini percaya yang sungguh-sungguh. Karena kita menerima Tuhan Yesus dalam hati kita, kita akui dosa kita dilayani, dilepaskan, dibaptis dalam sebagai tanda pertobatan. Itu berarti kita masuk pada tatanan kerajaan Allah. Dan saya mau katakan buat kita pagi hari, Pak,
tatanan kerajaan Allah lebih tinggi dari tatanan dunia baru. Amin. Tatanan kerajaan Allah, aturan kerajaan Allah itu di atas tatanan di dunia ini, termasuk tatanan dunia baru. Kenapa? Yang menata, yang mengendalikan semua adalah Tuhan pencipta Yesus Kristus. Jadi dunia semua dalam tatanan, dalam kendali Tuhan. Nah, berarti waktu kita menjadi anak-anak kerajaan Allah, perhatikan dengan baik, kita harus beda dengan anak-anak dunia ini. Itu yang kita harus perhatikan. Tuhan baru bukan memajukan buat saya loh, ini bukan main-main loh. Nah, oleh sebab itu, waktu kita ada tatanan kerajaan Allah, kita melangkah fokus. Maka dikatakan pandangan mata kita, pandangan hidup kita, pandangan seluruh kehidupan kita hanya kepada Yesus, tidak ada kepada yang lain. Sekalipun banyak tatanan dunia baru yang akan datang, maka hidup kita bisa lagi. Kata Pak, bagaimana protokol kesehatan? Taati. Vaksin, ya ikutin. Tapi ingat, lakukan semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, sekalipun tantangan pencobaan semakin sulit, semakin canggih, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang menata hidup kita. Maka ada pujian berkata ini, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku melewati gelombang dunia yang berbahaya, tidak takut. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Jelas di sini kita lihat waktu saudara masuk ambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat dengan pribadi dan terima Yesus dan dibaptis Islam, berarti saudara sudah siap masuk tatanan dunia baru, kerajaan Allah yang tingkatnya, levelnya di atas segala kerajaan di bumi ini, tatanan dunia baru di bumi ini. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, oleh sebab itu saudara usah takut, ya. Nah, oleh sebab itu mari kita lakukan pandangan lurus ke depan dan terus ikuti. Makanya kita perlu firman Tuhan. Amin. Makanya kita perlu berdoa supaya kita makin fokus. Oh iya ya, hari ini Tuhan bilang kita begini, lakukan. Oh, saya butuh kekuatan, cari Tuhan. Kan dikatakan hanya dekat Allah aku tenang, kan daripadanya ada kekuatan. Amin. Nah, ini jelas. Itu yang perlu kita renungkan, kita lakukan hari-hari ini. Tidak ada cara lain. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada orang datang kata dia, aku mau ikut Tuhan. Tuhan bilang gini di dalam kitab Lukas 9:62, setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kita sudah sungguh-sungguh fokus untuk masuk dalam tatanan kerajaan Allah, kita jangan melihat ke kiri ke kanan, jangan juga ke belakang. Karena itu sudah ambil fokus, sudah ambil keputusan, tapan hati. Saya mau jadi orang percaya, saya mau jadi anak Tuhan, anak kerajaan Allah. Karena saya sudah terima Dia, saya harus ikutin aturan tatanan kerajaan Allah. Tidak boleh lagi tatanan yang lama, ya. Makanya saya sempat merenungkan begini, supaya saya dan saudara bisa berlari dengan cepat, itu berarti saya dan saudara harus menanggalkan semua beban yang ada. Itu kan dikatakan kembali Ibrani pasal yang ke 12 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1, ya. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menintangi kita. Apa yang menjadi penghalang supaya kita bisa berlomba dengan benar? Apa yang menjadi penghalang supaya kita bisa bertumbuh, iman kita makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat? Kata firman itu dalam Mazmur 84, semakin hari semakin berjalan, mendas dan berbaka, ya kau jadi bermata air. Saya kadang renungkan, iya Tuhan kita dahsyat. Allah yang saudara saya sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas dunia ini, berdaulat, punya otoritas untuk dunia ini, juga harus punya otoritas dalam hidup saudara dan saya. Amin. Dan saudara harus tunduk pada otoritas Allah 100%, tidak lagi 99,9%, 100% kita harus tunduk kepada otoritas Allah.
Jadi supaya saya dan saudara bisa berlari dengan cepat, itu berarti saya dan saudara harus menanggalkan semua beban yang ada. Dikatakan di ayat 12, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilit kita. Saya kadang-kadang pikir, yang dimaksud saksi bagaimana tuh? Waktu saudara ambil keputusan masuk dalam jadi anak kerajaan Allah, saudara akan dilihat oleh semua makhluk di bumi ini. Manusia melihat, loh kok dia berubah? Oh kok dia berubah? Bahkan saya mau katakan, iblis pun dia melihat dan dia tidak suka. Makanya kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, saudara masuk perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, perlombaan kehidupan Kristen di kita. Kita harus sungguh-sungguh menanggalkan semua kehidupan kita yang lama. Jangan lagi menoleh ke belakang, melirik aja enggak boleh. Ya, nanti kita seperti istri Lot. Tuhan bilang jangan menoleh ke belakang, istri Lot masih menoleh. Ya, langsung jadi apa? Tiang garam. Kita ada jadi tiang garam, kita jadi orang Kristen statis nanti, imannya mati sampai di situ. Kita perlu arahkan pandangan mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kita punya banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita. Pada kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu menentang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Dalam perlombaan ini yang dimaksud adalah perlombaan ini harus dilakukan dengan membuang dosa yang menghalangi atau menghambat kecepatan dari kita dan arah tujuan kita. Itu bisa menjadi dan hati kita kepada Yesus dan teladan ketaatan. Jadi dengan kata gini, waktu kita tanggal beban masalah kita tinggalkan hidup kita yang lama, kita mulai fokus kepada Tuhan. Ya, sekalipun akan dapat tantangan, masalah, pencobaan, bahkan mungkin untuk di-share kepada yang lama bisa terjadi, tetap pandang kepada Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Sekalipun sulit bagaimanapun hidup ini, mungkin tidak makan sekalipun tantangan itu datang. Saya ingat perkataan saya berkata gini, sekalipun aku mati, aku mau mati di bawah kaki Tuhan, apapun yang terjadi. Punya satu tekad, bukan nekat. Jadi kita mau lakukan perlombaan ini, perlombaan iman Kristen kita ini dengan matang tuju kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi kita kembali kepada yang lalu. Tanggalkan semua masalah, persoalan, pikiran mengganjil, perasaan yang mengganjil, tanggalkan semua. Ya, kekhawatiran, ketakutan, tanggalkan semua. Mazmur 37 dikatakan ayat 3 dan seterusnya. Coba kita lihat sebelum saya akhiri khotbah saya. Mazmur 37, coba kita lihat ayat 3 dimulai. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Lalu dikatakan ayat 4, lanjut, dan bergembiralah karena Tuhan, dan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira, apapun datang tantangan, hati ini harus bilang, Tuhan, aku percaya hatiku tidak menjadi milikmu. Apapun datang mencemarkan aku, tidak bisa, aku tolak dalam nama Yesus, karena hatiku adalah milikmu. Amin. Kalau hati kita menjadi milik kita, ya itu kan kita terjadi hal yang berat. Kalau udah bilang hati ini milik Tuhan, apapun terjadi, ya, hati ini adalah milik Tuhan. Maka dikatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, dan dari syarat terpancar kehidupan. Ayat 5, perhatikan dengan baik. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak, kata firman Tuhan. Ayat 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan pasti menjaga, melindungi, memberkati kita dalam segala situasi dan keadaan. Jadi mari, ya, tanggal semua beban, masalah, persoalan, pikiran, hati, dan perasaan mau kita serahkan buat Tuhan.
Ya, perubahan ini harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa bahaya terbesar yang menghadang kita adalah pencobaan untuk menyerah kembali kepada kehidupan yang lama. Hati-hati. Dosa bisa datang melalui pikiran, dosa bisa datang melalui hati, bisa melalui mata, bisa mulut, bisa telinga. Dan ingat, iblis berjalan mengamuk seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Apapun yang terjadi, tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi saya dan saudara harus sungguh-sungguh menanggalkan beban dosa yang dimaksud adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus, iri hati, kebencian, dengki, amarah, dendam, perselisihan, kepahitan dan sebagainya. Ini kelihatannya sepele, ya, tapi ini sangat berbahaya. Oh, saya tidak berzina kok. Daripada dengki, itu juga tidak boleh. Makanya saya sering berkata begini, berdoa minta ampun dosa keinginan, dosa angan-angan, dosa mimpi, dosa tujuan yang tidak baik, motivasi yang tidak baik, pokoknya semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, baik masih angan-angan atau masih pikiran, masih rencana, baik dalam mimpi, minta Tuhan ampuni. Karena kita harus sungguh-sungguh kudus, sebab Allah yang menjadikan kita adalah kudus. Beban-beban dosa, beban-beban kehidupan hanya akan menjadi penghalang, penghambat dan perintah untuk kita bisa menggenapi rencana Tuhan dan hidup maksimal bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Hati-hati, ya. Saya tahu rayap untuk menghancurkan sebuah kayu, sebuah bangunan, tidak perlu datang ribuan rayap, cukup satu, betul kan? Masuk, ada lubang kecil, dia masuk, dia bisa beranak cucu di sana, akhirnya dia menguasai dan lapuklah itu kayu atau rumah itu, betul kan Bu Endang? Nah, hati-hati dengan rumah rohani saudara, hati-hati dengan hati saudara, pikiran, pasangan, dan kehidupan saudara. Jangan beri kesempatan sedikit pun rayap-rayapnya iblis masuk untuk mencoba merusak kehidupan rohani saudara, merusak kehidupan iman saudara, merusak, menghancurkan hubungan hidup saudara dengan Tuhan Yesus. Satu ayat saya ingin baca buat kita. Ibrani 12 ayat 14 berkata demikian, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kata melihat Tuhan, tidak seorang pun akan dapat mengalami mujizat, pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan dalam segala hal, dalam segala waktu. Kita bangkit berdiri. Oh haleluya. Musik. Semua tundukkan kepala, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
Engkau lebih dari napasmu ya Bapa. Yang di samping kami, peluk kami, gendong kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau dalam hidup ini dari hari ini. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus berbicara buat kami. Untuk firman di hati kami Tuhan. Berkati kami semua pagi hari ini. Tuhan, hamba pribadi rindu terus dekat melekat dengan Tuhan. Karena itu kekuatanku. Jadi saya hidupku Tuhan, aku semakin dekat melekat intim. Karena doa dan nafas kehidupanku. Firman adalah makanan rohaniku yang aku perlukan setiap saat. Karena selama aku di dunia ini, aku adalah perlombaan iman. Oleh sebab itu Bapa, mampukan hamba, mampukan kami semua berjalan di samping-Mu Bapa. Peluk kami, gendong kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Karena Engkau berdaulat atas dunia ini. Engkau Allah kami yang up to date, Allah yang tidak pernah berubah, dan Allah selalu baru dalam pertolongan mujizat. Dan tatanan kerajaan Allah di atas segala tatanan dunia ini. Kami percaya Yesus pegang tangan kami, pimpin kami, berjalan bersama kami. Seperti Musa berkata, kami tidak akan berjalan, tidak akan melangkah kalau Engkau tidak bersama kami, memimpin kami. Itu kami katakan pagi ini Tuhan, kami tidak akan melangkah tanpa Engkau berjalan bersama kami dan memimpin hidup kami. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap saat Tuhan, kami berjalan dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Seorang muda seperti Roh Kudus berbicara buat kami. Dan berbicara buat kami. Berbicara Tuhan, karena kami perlu Engkau. Mereka makan perjamuan kudus, dengan roti dan anggur, hidup kami tubuh dan darah-Mu. Dan tubuh benar-benar makanan dan darah-Mu benar-benar minuman. Saat kami makan tubuh dan darah-Mu, berarti kami siap tinggal dalam Engkau, dalam kami, dan hidup kami hanya memuaskan, menyenangkan, dan buat Tuhan tersenyum. Saat hati Tuhan kami senangkan, hidup kami akan dalam pemeliharaan, penyertaan, penjagaan Tuhan sempurna. Dan berkat mujizat penyertaan Tuhan menjadi bonus kami, dan kami mengikut dan mengiring Tuhan. Kudusan kami, layakan kami siapkan perjamuan kudus, dan berkati kami siang hari ini dengan firman-Mu, dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, malam sebelum diserahkan dalam perjamuan dengan murid-muridnya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkannya bagi kamu. Ambillah dan makanlah sebagai peringatan aku. Setiap kali kamu makannya, sebagai peringatan aku. Terima dengan iman, makan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Ambillah dan minumlah sebagai peringatan aku. Setiap kali kamu minumnya, sebagai peringatan aku. Terima dengan iman, minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Katakan buat Tuhan, inilah hidupku, inilah hatiku, inilah pikiran kehidupanku. Seluruh kehidupanku Tuhan, milik-Mu. Yang berkata seperti Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalam aku. Hidup yang hidupi sekarang ini. Hidup
oleh anak Allah dan hidup untuk anak Allah, untuk kemuliaan. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus, terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih hamba-hamba Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang hadir hari ini. Satu hal yang hamba mau minta, bahwa kami semakin dekat, melekat, intim dengan Tuhan, harmonis dan terus-menerus sampai Tuhan menyebut kami kembali. Tanamkan di hati kami satu kerinduan yang dalam, bahwa selain Engkau tidak yang lain ku ingin di bumi ini, hanya Engkau saja yang di surga Tuhan. Sekalipun dari hati kami habis lenyap, Kau tetap gunung batu kami, Kau tetap Allah kami yang hidup. Berkati semua sidang jemaat Tuhan yang hadir Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati kerohanian mereka. Mereka membangun rumah rohani mereka supaya beri kepekaan rohani. Mereka mau membajak tanah hati mereka supaya tanah yang hati yang subur di tauri menala bertumbuh dan berbuah untuk hormat berbagai nama Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir hari ini Bapa, pergumulan mereka hadapi, masalah persoalan hidup ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Kebutuhan hidup pun Tuhan sudah mencukupi. Yang sakit dalam nama Yesus yang hadir pagi ini jangan sembuhkan, karena memang Tuhan kuatkan. Yang punya persoalan ekonomi Tuhan selesaikan. Yang punya pergumulan hidup Tuhan buka jalan. Memberkati semua jemaat yang hadir hari ini Bapa. Yang di atas dan di bawah, Kau berkati kami semua. Bahwa iman kami semakin naik, bukan semakin turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dipulihkan atau memulihkan, diberkat atau memberkati. Dan unity kami dalam gereja ini makin nyata Tuhan. Dan terus setiap orang akan menyuka, menyenangi kehidupan kami, jemaat di GKKP ini. Dan mereka akan datang juga melihat, menikmati apa yang sudah kami nikmati tempat ini Bapa. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat tidak hadir hari ini, yang berpergian Tuhan lindungi, jaga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang Tuhan kuatkan, yang sedang bergumul Tuhan lindungi mereka, jaga mereka, Tuhan selesaikan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan, bawa kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk banyak dian Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan jamah imannya untuk setia kembali kepadamu. Bu Yayu Kau jamah, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Tuti Kau pulihkan lagi kesehatannya yang ada di panti Tuhan. Ibu Titi jamah Kau sembuhkan. Mbak Erni Tuhan jamah Kau pulihkan kesembuhannya, lambungnya Bapak. Pak Toto dalam nama Yesus jamah Tuhan sembuhkan, nyatakan kuasa-Mu Dalam nama Yesus. untuk semua jemaat-Mu sedang merencanakan ke depan, rencana menikah, rencana pekerjaan, dan studi masa depan. Biar Tuhan diikutsertakan dan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Tidak pun Tuhan gagal, kalau Tuhan kehendak, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Untuk Mbak Enda yang kurang sehat, jamah Kau sembuhkan, bahwa dia kembali dekat kepada Tuhan, Kau pulihkan. Jiwa lama mundur, Kau bawa kembali satu persatu, bawa kembali mereka dengan cara-Mu Tuhan. Kami terbatas, tapi Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu, situasi, kondisi, keadaan, dan masalah apapun juga. Karena Engkau di atas segala yang terjadi di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Berkat juga persembahan kami berikan dengan berlimpah, persembahan syukur, persembahan kolektif, persembahan berbulan, Tuhan berkati masing-masing. Tangan juga berikan berkelimpahan. Berdoa untuk kebutuhan gereja, sound system yang terbakar, untuk mixer, CPU untuk worship, televisi, wireless yang terbakar, dan beberapa alat yang perlu diganti, yang butuh dana cukup besar. Allah Yehova Jireh menyediakan semuanya untuk perbaikan pelabuhan di tengah, di atas Tuhan. Yang akan dirapikan dengan cara yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Segala kebutuhan gereja Kau Yehova Jireh menyediakan. Berdoa untuk masa depan gereja, bahwa jemaat-Mu semakin mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mereka mau. Kebutuhan tim multimedia Kau cukupkan, untuk alat kamera, untuk handycam, bahkan untuk kebutuhan Tuhan cukupkan, untuk komputer untuk mengupdate ataupun mengedit semua kegiatan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk keluarga besar jemaat GKKP dari Gembala Sidang Anak dan Gembala
Dan pendeta muda Bapak David dan istri Kau berkati. Rencana pentapis tanggal 28 sore hari di tempat ini juga Tuhan memberkati segala yang dibutuhkan. Kau yang berjira menyediakan. Panitia kecil yang bekerja Tuhan berkati mereka Pak. Ketua Saudara dan pengurus akan datang juga berkati Bapak. Terima kasih Tuhan. Sampai menyerahkan akan visi gereja, Engkau genapi sesuai dengan kehendak rencanamu untuk membangun visi gereja dan yayasan, untuk membangun asrama jompo, bukit doa, sekolah musik, dan PAUD juga memberkati. Visi gereja menjadi pusat pujian keangkatan rohani dan training pusat pujian penjemaah akan menjadi gereja masa terjadi Tuhan. Untuk visi daripada yayasan dan panti asuhan Kasala dan segala kebutuhan yang masa depannya Tuhan juga berkati. Untuk pelebaran tanah di timur, di barat dan di selatan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Karena kami akan melakukan tatanan kerajaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk PPA IO 715 Agape Tuhan Kau berkati. Yang butuh staf mentor tutor yang terus di upgrade juga berkati. Beri hikmat bagi Bu Endang dan staf inti dan staf mentor yang ada berkati. Kau jaga PPA, jaga pengurus inti mentor sampai kepada semua orang tua anak mentor Jigulandeng. Jangan juga segala proyek yang mereka sedang kerjakan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Generasi Roda GKN, Mismes, Yayasan Pinta, Yayasan Karis, Yayasan GAJ Koreasan, STTN, maka seluruh GJK seluruh Indonesia Tuhan memberkati. Gereja Tulungagung juga berkati. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, pemerintah desa sampai pemerintah kecamatan sampai pemerintah kabupaten sampai RT RW, lurah, Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk menghadapi situasi ini Bapak. Dan selamatkan bangsa negara kami, berikan hikmat presiden dan staf kabinet sampai kepada menteri untuk menangani COVID-19 ini Bapak. Tapi kami minta Tuhan keselamatan bagi bangsa kami, kota Tumurun menjadi kota orang percaya. Terima kasih Bapak, doa dan sembahyang kami, ini hidup kami, ini roh tubuh jiwa kami serahkan, kami letakkan semua sebab Tuhan. Engkau berdaulat atas hidup kami, Engkau kontrol kendali hidup kami, dan kami akan masuk dalam tatanan kerajaan Allah. Dan kami mau ikut dalam perumahan iman, dan kami mau dekat, melekat, intim dengan Tuhan secara kontinu harmonis dari hari ke hari. Terima kasih Bapak. Ini hidup kami, roh tubuh jiwa kami akan pulang, kami mohon berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua jemaat angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, orang yang beriman, yang masuk dalam tatanan kerajaan Allah dan hidup berkenan, menyenangkan, memuaskan dan menyukati Tuhan. Diberkati sebagai orang yang percaya beriman, diberkati engkau secara rohani dan jasmani. Diberkati engkau sebagai orang tua, anak dan istri. Diberkati rumah tanggamu, diberkati studi, diberkati masa depan, diberkati studi, bisnismu, usahamu, diberkati sauladamu, diberkati gudang penyembarahanmu, diberkati keluar masukmu, dan diberkati masa depanmu, diberkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan bagi daripada Roh Allah yang kudus memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin. Bapa silakan duduk kembali. Sebelum kita pulang kita saat teduh sejenak. Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Amin. Mari sama-sama kita akan mendengarkan Warta Jemaat Multimedia, dan kita percaya hari ini Tuhan Yesus sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita.
Multimedia saya persilakan. Shalom AKP People. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Maret 2021 oleh karena perkenanan Tuhan. AKP People, kami mengingatkan kembali untuk datang ibadah before time atau sebelum jam 9 pagi agar kita dapat menikmati kebersamaan, memuji dan menyembah Tuhan dari awal ibadah. AKP People, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya. Salah satunya kenakan face shield dan masker selama ibadah berlangsung. Jangan lupa bagi setiap penata layar wajib hadir di ibadah praise and worship setiap hari Rabu jam 6:30 malam. Jemaat juga hadir ya. AKP People, mari bergabung bersama kami di workshop kuliner tanggal 13 Maret pukul 7:30 pagi dengan pembicara Pendeta Muda Jos Ratu Edo bertempat di GKIN AKP Ngunut. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Saudari Novia. Demikian warta hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Mungkin ada pengumuman tambahan sebelum kita selesai. Saya persilakan. Ya, shalom. Jadi bagi yang akan ikut workshop, tolong hari ini mendaftar sepulang ibadah kepada Saudari Novia, karena kalau segera mendaftar, jadi kita tahu berapa untuk mempersiapkan konsumsinya. Jadi tolong diinformasikan segera sepulang ibadah ini, gitu. Atau paling lambat selamat-lambatnya besok, gitu. Kalau bisa hari ini lebih baik, gitu. Tapi kalau ada teman-teman atau rekan yang dari luar hari ini belum bisa dikonfirmasi, paling lambat besok untuk yang mau ikut. Itu demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian diharapkan untuk segera menghubungi Novia hari ini paling lambat besok. Jangan lupa, jangan yang rindu, jangan ragu-ragu, jangan sungkan, datang aja. Nanti di Ghost Kitchen Kak George akan bagi ilmu yang pas dan rahasia. Pokoknya semua detailnya dikasih tahu supaya kita juga bisa berkarya di situasi COVID ini melalui media sosial, melalui online, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Amin. Demikian ibadah telah selesai. Kita bisa meninggalkan tempat ibadah. Jangan lupa untuk mengikuti panduan dari Satgas COVID yang ada untuk keluar satu persatu. Jangan bergerombol, jangan berkerumun, dan supaya kita tetap sehat, stay safe, stay healthy. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Selamat berhari Minggu.